Halo semuanya, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Saya Yuki Sobandi dan bersama rekan saya Peter Halim. Di sini kita akan membahas topik yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat, yaitu bisnis di era digital, di era pandemi. Seperti yang kita tahu sekarang, di masa PSBB ini semua menjadi sangat sulit. Komunikasi sulit dan transportasi pun dibatasi, dan banyak pelaku-pelaku bisnis yang harus memikirkan strategi baru untuk menyelamatkan bisnisnya. Ya, benar. Ya, kalau misalnya kita boleh review nih, menurut Bapak Yuki Sobandi ini, kira-kira bisnis apa yang paling booming dan juga paling tepat untuk kita lakukan di saat pandemik seperti ini, Bapak? Ya, cukup menarik ya. Sekarang banyak banget pilihannya untuk memulai bisnis di era digital. Salah satunya yang saya lakoni sendiri adalah dropship. Dropship itu apa? Dropship itu pada kesimpulannya adalah menjual produk tanpa menyetok produk kita di rumah atau di gudang pribadi. Jadi Berarti bagaimana seperti ini jasa ya, Pak bisa ya? oke? Jadi bagaimana semua ini bisa kerealisasi? Masa iya sih jualan tapi kita bisa megang produknya? Emang iya bisa. Gimana cara kerealisasinya dan bagaimana sistemasi untuk dropship ini terlaksana? Nah, yang pertama, dropship ini melibatkan tiga orang, yaitu supplier, kita dropshipper, dan konsumen. Nah, Ya, hubungan ketiga ini apa? Supplier kita itu adalah pemegang produk atau penyetok produk yang di lokasi tertentu, dan kita dropshipper adalah penyalur produk ini untuk dipasarkan di media sosial, di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan kita akan mendistribusikan produk ini atau memasarkan produk ini langsung kepada konsumen. Jadi gampangnya seperti ini ya. Jadi misalkan kita menemukan produk di internet yang berharga 50.000, ya, dan nanti kita dropshipper ini tugasnya adalah untuk memarket harga menjadi mungkin kita bisa ambil kata 100.000 ya. Jadi di sini ada margin sebesar 50.000, dan nanti kita dropshipper akan bayarkan langsung ke supplier kita, dan nanti supplier kita ini akan langsung mengirim produknya ke konsumen. Jadi kita sebagai dropshipper itu hanya berdiri di tengah-tengah. Nah, ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena kita di zaman digital ini bisa menghasilkan uang, bisa berjualan tanpa kita menyetok produknya di rumah, atau kita bisa dibilang modalnya sangat minim, sangat kecil. Jadi untuk transaksi ini terlaksana tuh kemungkinannya besar sekali. Dan untuk dropshipper sendiri ini memasarkannya di mana, ada banyak pilihan sebenarnya. Yang pertama yang kita ketahui itu adalah marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan ya. Bukalapak. Dan ini semua tuh mereka nih, tiga perusahaan ini lagi gencar-gencarnya mempromosikan perusahaan mereka agar orang-orang itu mau membuka mata atau membuka pikiran untuk membesarkan bisnisnya dan mau masuk ke ranah digital ini. Jadi Ya. ini sangat bagus dan sangat potensial untuk para pebisnis-pebisnis yang ingin menyelamatkan bisnisnya di era digital ini. Ya, sedikit pertanyaan untuk Bapak Yuki Sobandi, Pak. Kira-kira ada nggak sih sedikit tips buat Baik, teman-teman kita nih yang nonton, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan atau langkah awal yang harus kita lakukan untuk menjadi dropshipper gitu loh? oke, akan saya jawab ya, Bung Peter. Jadi langkah awal yang pertama adalah kita harus mencari supplier, karena supplier itu adalah jantungnya dari dropshipper. Oke. Nah, cara mencari supplier ini bagaimana? Nah, jadi misalkan kita ada menjual produk, salah satunya contoh ambil obat diet ya. Kita Ya, ambil contoh yang lumrah saja, karena udah bukan hal awam kalau misalkan obat-obat herbal itu sangat laku di pasaran. Nah, ya, jadi bagaimana cara mencari suppliernya? Kita masuk ke Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak, atau marketplace yang ada di HP kalian. Lalu kita cari misalkan ada produk A. Nah, di produk A ini kita cari-cari ke bawah yang harganya sekiranya paling murah. Contoh lah, kita ambil harganya 50.000 seperti yang kita bahas tadi. ya, Nah, tapi di pasaran itu harganya bisa kita markup atau kita bisa naikkan sampai harga 100.000 atau 100.000 sekian. Nah, jadi kita mengambil untungnya dari mana untuk dropshipper itu? Kita mengambil untung dari margin harga yang kita ambil dari supplier. Dan
kita tidak perlu menyetok produk di rumah karena nanti karena nanti supplier akan langsung mengirim produknya dari konsumen. Nah, Sebenarnya cuma aspek itu aja sih yang penting, dan kita hanya perlu mempelajari sedikit tentang konsep marketing atau pendistribusian atau cara jualan kita di Shopee, karena sekarang banyak kok di di YouTube itu udah banyak banget mentor-mentor yang memberikan arah. tutorial-tutorial jualan secara gratis. Berarti secara tidak langsung, walaupun kita menjadi dropshipper, kita tetap ada persaingan harga dengan para pedagang lainnya ya Pak ya, dengan kita Baik-baik. bisa bilang dropshipper lainnya. Mungkin yang harus kita tangkap di sini buat teman-teman yang ada di luar sana yang kita nggak tahu nih mau ngapain saat pandemik ini, mungkin yang biasanya kerjanya di lapangan atau di mana ya, mungkin ini bisa sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan income tambahan dan juga memulai sebuah bisnis baru dimulai dari dropshipper di mana kita menggunakan modal yang minim dengan usaha hanya mungkin modal dengan gadget ya Pak Yuki ya. Dari gadget kita mencoba untuk Ya, bisa dibilang. memarketkan apa yang kita jual, terlepas dari itu kita ada persaingan harga juga dan ya satu ide yang sangat bagus menurut saya juga dari Pak Yuki. Bisa dipelajari dan bisa dipelajari secara online dan secara gratis, karena sekarang tuh udah banyak banget sih semuanya. Nah, pertanyaan dari saya nih Bung Peter, Ya, kalau menurut Anda nih, apa bisnis yang sangat potensial di era digital sekarang, tepatnya di era pandemi ini? oke. Baik, sekarang giliran saya ya Pak Yuki. Berdasarkan basic saya adalah di bidang entertain dan juga saya merupakan pendiri sebuah event organizer. Jadi saya salah satu orang yang merasakan terdampaknya dari pandemi ini. Ya seperti teman-teman tahu di sini event organizer selalu membawakan sebuah event dalam bentuk offline di mana menciptakan banyaknya kerumunan, menciptakan adanya keramaian dan itu kan sangat disayangkan untuk tidak diperbolehkan di zaman pandemik seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa survive? Saya mengikuti dan beradaptasi daripada zaman. Dan teman-teman mungkin sering dengar, di mana ada namanya pesta online. Kita merayakan selebrasi online, meeting online, webinar, dan segala macam. Nah, kita mencoba untuk beralih ke sana. Kita arrange acaranya ke sana, kita bantu untuk set desainnya, sekalipun itu green screen ataupun desainnya memang kita menggunakan backdrop asli, ya tetap saja audiensnya kan secara online. Seperti yang kita lakukan sekarang juga nih. Jadi ngomong kasarnya, event tetap bisa berjalan, pesan tetap bisa tersampaikan, hanya mekanismenya yang berubah. Kita pindahkan yang tadinya dari offline menjadi online. Mungkin akan sangat terasa sedikit aneh ya seperti itu ya. Cuman ya kita harus beradaptasi demi untuk berlangsungnya event-event yang tertunda. Karena gimana ya Pak Yuki ya, kalau misalnya kita tidak beradaptasi ke online dan kita juga tidak tahu pandemik ini akan sampai kapan kita berakhir, ya kalau saya tetap terus menggunakan cara lama, cara yang tradisional, mungkin kita tidak akan bisa survive gitu loh. Ya, menurut saya pandemik ini mungkin salah satu ujian buat kita, bagaimana kita para tim-tim ini untuk mencoba sekreatif mungkin, se-up to date mungkin, beradaptasi mungkin terhadap apapun yang terjadi, seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup bagus sih. Saya ambil poin pentingnya untuk pelaku bisnis di luar sana, kita tidak boleh menyerah dan harus tetap Yes, berjuang. beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, Ya, saya punya satu pertanyaan aja nih untuk ya, Bung Peter, dan sepertinya penonton-penonton kita ini akan mencari tahu ya, bagaimana cara mendapatkan uang dari IO-IO ini yang diubah menjadi digital itu loh, Mas Peter. oke. Baik, sebenarnya yang dijual dan ditukarkan oleh para event organizer itu adalah sebuah jasa. Ya, kita tidak menjual produk ataupun apa, tapi melainkan kita menjual jasa. Satu, kita menjual jasa konsep, bagaimana acara itu akan berjalan, bagaimana rundown-nya akan berjalan, apa saja yang akan
mempengaruhi acara itu. Berikut juga kita menjual adanya talent-talent profesional yang kita sediakan. Karena yang kita tahu kalau misalnya kita ke sebuah acara, kita melihat eee, yang namanya MC-nya bagus, mungkin band-nya bagus, karena itu adalah ujung tombak akan kemeriahan dari acara tersebut. Benar seperti itu kan? Jadi acara bisa meriah atau sukses itu bukan hanya terkait dari message yang akan disampaikan, tapi bagaimana cara kita membawakan. Nah, itulah yang kita jual kepada para klien-klien kita. Oh, jadi dari acara itu kita bisa mendapatkan profit walaupun acara tersebut dilakukan secara digital ya, Bung ya? Karena yang kita jual adalah ide kreatif, konsep acara, dan juga talent-talent. Ya. Ya, pesan menarik juga ini untuk para pelaku event di luar sana bahwa kita masih bisa beradaptasi di era seperti ini, dan untuk kalian yang menonton jangan menyerah karena kita masih bisa beradaptasi dan mencari ide-ide baru untuk menyelamatkan bisnis kita maupun untuk pelaku bisnis yang sudah berjalan maupun yang ingin berjalan atau memulai. Ya, tidak saya sangka akan seru ini, Bung Peter ya. Jadi Ya, sangat sangat ya mungkin sangat senang. ya Iya, ya, Bung. mungkin ini juga yang ditunggu-tunggu dan saya juga ingin sekali banyak belajar dan bertukar pikiran dengan para entrepreneur lain seperti tadi yang di-sharing oleh Bung Yuki dan itu sangat seru banget kayaknya ya jadi dropshipper di mana siapapun bisa melakukan itu tanpa batasan. Seperti itu. Jadi kayak Iya, semoga tanpa batas. dengan adanya sharing dari kita ini bisa menambah dan memberikan inovasi baru untuk teman-teman yang menonton agar tergerak untuk memulai. Jadi jangan ada yang terpuruk karena pandemik ini, tapi jadikanlah peluang untuk kita menciptakan sesuatu untuk bisa dikembangkan. Oke, sepertinya sampai di sini saja ya, Bung. Untuk yang menonton di luar sana tetap semangat dan Ya, jangan mengira dan harus inovatif dan kreatif ya seperti yang tadi Bung Peter bilang. Kita intinya tidak boleh mengira dalam keadaan dan harus mencari cara baru untuk beradaptasi untuk ya, menyelamatkan bisnis kita ataupun memulai bisnis baru. ya. Oke, baik untuk semuanya. Saya Yuki Sobandi bersama rekan saya Peter Halim. Kita ingin mengucapkan stay safe di luar sana, tetap patuhi protokol kesehatan, dan God bless.